واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan muqaddimah dari al-musannif al-imam al-Muzani asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ra'ah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita pakai PDF, yang ini berbeda dengan buku cetak yang ada pada kita, yang ada pada saya. Ada hadiah dari ikhwah kita ini. Kalau di PDF ini halaman 11, kalau di sini halaman 32. Karena di dalam buku cetak ini diterangkan tentang biografi syarih, yakni pensyarah kitab ini Syekh An-Najmi, Yahya An-Najmi. Sementara dalam kitab ini tidak langsung kepada muqaddimah al-Imam Al-Muzani langsung. Baik, ya, ini telah kita baca. Sekarang kita masuk kepada syarah ya daripada penulis. Ini di halaman 32. Dalam buku cetak kita halaman 32. Pada paragraf yang terakhir, paragraf yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala rahimahullah. Karena beliau sudah meninggal juga ya. Syekh Yahya Najmi ini rahimahullah. Tufiya, telah wafat beliau. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Beliau berkata, qala al-muallif, berkata penulis yaitu al-Imam Al-Muzani, alhamdulillah. Jadi beliau menjelaskan perkataan Imam Al-Muzani pada muqaddimah di paragraf yang kedua, Pak ya. Di paragraf yang kedua ini. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji hanya milik Allah. Ya, alhamdulillah ahaqqu man dzukira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ahaqqu man dzukir, yang paling berhak dari diingat. Maksudnya dialah Allah, zat yang paling berhak untuk kita ingat, untuk kita berzikir kepadanya. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya umum. Segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan yang mendatangkan rasa ingat kepada Allah, ini juga termasuk
zikir. Maka zikir tidak hanya sebatas mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir juga, namun tidak hanya sebatas itu. Termasuk zikir adalah mempelajari ilmu agama. Menghadiri majelis ilmu, ini termasuk zikir. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun," dalam hadis sahih Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul, kata Rasulullah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an. Ini termasuk zikir, Pak. Qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, ini termasuk zikir. Ini termasuk zikir. Kemudian mempelajari Al-Qur'an, ini juga termasuk zikir. Dan mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama ini semuanya sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyat alaihim rahmah, mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut nama mereka fima indahum, di sisi Allah azza wajalla. Nah, ini luar biasa ya tentang majelis zikir. Jadi majelis zikir dalam ayat ini adalah majelis ilmu. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi kita kembali kepada perkataan beliau, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah yang berhak untuk diingat. Qala Allah Ta'ala, iya, ini ada perbedaan cetakan, Pak ya. Kalau di sini dibacakan semuanya perkataan daripada Imam Al-Muzani ini ya, halaman 23 ya. Kita balik lagi. Ya, ini berbeda cetakan, beda halaman. Baik, di sini halaman 40, Pak ya. Maaf ya, yang punya buku cetakan ini halaman 40. Ya. Halaman 40, Pak. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Ya, kita masuk pada syarahnya. Segala pujian hanya milik Allah, dialah yang berhak untuk diingat. Ad-dalilu alaihi, dalil atasnya. Jadi dalilnya apa gitu kan? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Qauluhu ta'ala, qala Allah ta'ala azza wa jalla, atau qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ini adzkurkum, ini namanya jawab ya. Ya. Fadhkuruni, ini perintah dari Allah, kemudian Allah jawab adzkurkum, lantas kemudian Allah akan ingat kepada kita. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada kita, bagaimana bentuknya? Allah akan memberikan kepada kita pertolongan. Nasrullah ya. Kita akan mendapatkan nusrah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyuruh kita mengingat Allah. Jadi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ini ya, tidak hanya sekedar mengingat. Jadi apa yang maksudnya mengingat Allah? Gitu. Jadi mengingat Allah adalah kita ingat kepada Allah yang mendatangkan amal saleh. Ya. Jadi kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan apa? Amal saleh. Ya. Bagaimana amal saleh maksudnya? Ketika orang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau ada orang yang ingat Allah Pak, namun maksiat juga, ini bukan ingat kepada Allah, ini lalai. Ada orang lihat wanita buka aurat ya, menikmati aurat wanita, astagfirullah, astagfirullah katanya, ya kan? Tapi matanya tetap melihat, ya kan? Menikmati, itu tidak ada, itu adalah bentuk kelalaian. Walaupun dia mengucapkan zikir, astagfirullah, ya kan? Namun hatinya tidak tunduk kepada Allah. Maka ini
tidak dikatakan orang yang ingat kepada Allah. Maka orang yang ingat kepada Allah itu bagaimana Pak? Harus kita garis bawahi Pak ya. Orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah orang yang dengan dia ingat Allah itu dia melakukan amal saleh. Amal saleh itu apa? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, itu amal saleh. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian penulis juga berkata, wa aula man syukira. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang aula, yang lebih utama bagi kita untuk disyukuri, zat yang paling utama untuk kita mensyukurinya. Ad-dalilu alaihi, dalil atasnya, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, masih ayat yang sama Pak. Allah berfirman lanjutan ayat yang tadi, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku dan jangan kalian kafir, kata Allah. Kafir kepada Allah itu ada dua Pak. Ada namanya kufrun akbar, ada namanya kufrun asghar. Kufur kayak kufuran besar dan kecil. Kalau kufur besar itu betul-betul murtad dari agama Allah, auzubillahi min dzalik, atau melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tapi kalau kufur kecil adalah mengingkari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, ini termasuk kufur kecil. Atau seorang istri yang kufur kepada suaminya, menghilangkan jasa-jasa suaminya. Makanya disebutkan hadis sering kami sampaikan ketika khutbah Id, ya Pak ya, hadis dari Nabi. Bahwasanya Nabi dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, uritun nara, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa'u, ternyata mayoritas aktsaru ahliha, mayoritas penghuninya adalah an-nisa, para wanita. Yakfurna, kata Rasulullah, para wanita itu kufur mereka. Qila li Rasulillah, ada yang bertanya kepada Nabi, ya Pak ya, ayakfurna billah, apakah mereka wanita itu kufur kepada Allah? Bal yakfurnal asyir, tidak, kata Rasulullah, namun mereka kufur kepada suami. Bagaimana bentuk kufur kepada suami itu? Adalah ketika suaminya melakukan satu kesalahan, kemudian dihilangkan seluruh kebaikan suami tersebut. Ketika suaminya salah, maka wanita itu mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Ma ra'aitu minka khairan qatt. Aku tidak melihat darimu khairan, satu kebaikan saja. Jadi yang ingat hanyalah kesalahan sang suami. Namun suami ada juga yang kufur kepada istri, ya Pak. Ada. Bagaimana kalau suami tidak pernah melihat kebaikan istri, yang hanya salah istri itu saja, padahal istrinya ya sudah menghabiskan waktu melayaninya, mencuci pakaiannya, mengurusi anaknya, kan gitu. Diberi nafkah pas-pasan pula, gitu kan. Diminta istrinya menjadi wanita yang super perfect, padahal suami ngasih ya nggak ada yang berlebih gitu. Makanya Umar Ibn Khattab pernah beliau dibentak oleh istrinya, ada riwayatnya sahih. Maka ada sahabat mengatakan, ya, saya sebenarnya ingin mengadu kepada engkau wahai Umar ya, tentang istriku yang kasar gitu kan. Tapi tidak jadilah. Rupanya istrimu juga seperti itu. Ya kan? Kenapa engkau ini seorang Amirul Mukminin, ya, seorang panglima perang juga gitu ya, orang yang beringas di jalan Allah gitu ya. Ketika berhadapan dengan musuh Allah, namun kepada istri kenapa lembek gitu. Maka ada jawaban beliau, ini sahih, riwayatnya sahih. Maka jawaban beliau bahwasanya kata beliau, istriku itu ya telah banyak berbuat kebaikan. Dia telah merawat anak-anakku, telah merawat anak-anakku, telah menservisku, telah memberikan kebaikan kepadaku lebih banyak, maka aku lihat sisi kebaikannya. Karena di setiap manusia tidak ada yang maksum gitu, tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahannya. Jadi ketika engkau datang ke rumahku itu istriku lagi datang syaitannya kan gitu. Aisyah saja pas lagi cemburu kepada Nabi kan, maka Nabi pun mengatakan apa? Telah datang syaitanmu wahai Aisyah. Karena setiap kita ini ada syaitannya Pak.
Cuma Nabi saja yang tidak ada syaitannya. Nah, syaitannya Nabi itu namanya jin qarin. Namun jin qarinnya Nabi itu sudah masuk Islam. Namun selain Nabi, para sahabat semua termasuk kita ya, syaitan kita, jin qarin kita itu ya masih kafir. Makanya ya terkadang kita digodanya, Pak. Kalau lemah lagi down iman kita, karena iman itu kata para ulama Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu yanqus, kan itu. Bertambah dan berkurang. Ketika yanqus, ketika lagi down iman kita, biasanya syaitan itu mudah menguasai kita, ya kan? Lagi bad mood gitu ya, lagi bawaannya marah aja kan gitu. Maka ketika futur seperti itu, Pak, kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurukum, kata Allah. Kalau engkau ingat kepadaku, engkau tundukkan egomu atas perintahku, kata Allah, maka Allah akan berikan kepada kita pertolongan. Bentuk Allah mengingat kita itu dengan apa, Pak? Dengan memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita juga di dalam dunia ini berjihad, Pak. Jihad melawan hawa nafsu. Ini termasuk jihad. Nafsu marah, ya kan? Nafsu ego, ini nafsu juga, Pak. Ego. Mau menang sendiri kan gitu. Tidak mau mengalah. Maka dirinya dimiliki oleh Allah. Ketika kita meninggalkan ego kita karena Allah, berarti kita berzikir kepada Allah itu. Jadi zikir ini luas, Pak ya, tidak hanya ngucapin kalimat ini ya subhanallah alhamdulillah, enggak aja ya, kita ingat takut kepada itu zikir juga, karena zikir itu secara bahasa ingat ya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada syukur. Syukur ini kalau kita bahas, Pak, panjang pembahasannya. Jadi Allah mewajibkan bagi kita untuk bersyukur. Apa itu syukur, Pak? Syukur itu apa, Pak? Syukur itu adalah seseorang ya meyakini bahwasanya seluruh nikmat yang dia dapatkan itu bersumber dari Allah. Namun tidak hanya sebatas itu, jangan dipotong, Pak. Ada kelanjutannya. Kemudian yang kedua, dan dia memuji Allah zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Jadi dia meyakini seluruh nikmat yang dia dapatkan itu dari Allah, itu yang pertama. Ini bukan kata saya nih, saya menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, ulama. Jadi syukur itu adalah seseorang mengakui seluruh nikmat yang dia dapatkan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan seluruh nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Itu baru orang dikatakan bersyukur. Jadi tidak cukup syukur itu, Pak, orang mengatakan alhamdulillah, Pak, sehat saya, namun enggak sholat. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat sehat. Bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat ini, Pak? Kita memuji Allah, meyakini sehat itu datang dari Allah, bukan dari semata-mata usaha kita. Ya, bukan dari semata-mata kemampuan kita menjaga kesehatan, olahraga, makan vitamin misalkan. Itu hanya sebab. Namun yang menciptakan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Meyakini seluruh nikmat yang kita dapat itu dari sebab dari Allah. Kemudian memuji sang pemberi nikmat itu Allah. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat itu di jalan Allah. Nikmat di antaranya adalah nikmat apa, Pak? Nikmat anak. Bagaimana kita mensyukuri nikmat anak itu, Pak? Kita bersyukur kepada Allah, anak itu datang dari Allah. Sehingga ketika diambil oleh Allah tidak ada rasa ya dongkol dalam hati kita. Walaupun secara manusia kita punya rasa sedih. Itu normal. Itu natural. Kita menangis. Namun kita tidak meratap. Tidak menyalahkan takdir. Karena ada juga orang payah dikasih musibah oleh Allah. Ya, disalahkannya Allah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nikmat harta juga. Maka nikmat harta, orang yang dikatakan bersyukur dengan nikmat harta seperti apa, Pak? Ketika dia meyakini hartanya itu datang dari Allah. Kalau dia yakin datang dari Allah hartanya, maka carilah harta Allah itu dengan cara yang halal. Kalau seandainya dia mencari harta dengan cara yang batil, yang haram, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat harta. Kemudian yang kedua, dia memuji Allah. Yang ketiga, dia gunakan hartanya di jalan Allah. Ini masyarakat muslimin tentang syukur ya. Kemudian wa alaihi usni, dan atasnya lah aku memuji. Artinya aku memuji Allah gitu. Yaitu kata
penulis ya, ini dalam halaman 40 Pak dalam buku cetaknya. Ai usni alaihi bimahamidihi, yaitu aku memuji Allah ya dengan pujian-pujian khusus yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum minal ijlali wa ta'zim, dan keagungan kebesaran yang diberikan kepada Allah, yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kita usni alaihi. Usni itu ya dari kata asna yusni. Usni itu artinya sanaan, pujian juga. Ya, namun dia penegas dari kata alhamdu sebelumnya. Kan alhamdulillah gitu. Wa alaihi usni. Ini penguat daripada pujian yang sebelumnya. Ini maknanya sama. Sama-sama memuji Allah atas keagungan, dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, minal ijlali wa ta'zim. Al-Wahidis Samad, ini salah satu nama Allah. Al-Wahid As-Samad, nama Allah ini Pak. Ini di antara Asmaul Husna. Al-Wahid ini artinya adalah yang esa. Karena Allah itu ahad. Jadi asal kata ahad ini dari wahid ya. Wahada. As-Samad, As-Samad itu artinya adalah ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencukupi seluruh makhluknya, bergantung kepadanya makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang Nasrani. Tuhannya digantung. Kalau Tuhan kita tidak, Tuhan kita seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabb kita, Tuhan kita itu tidak seperti makhluk. Dan mustahil, Pak. Mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis ya, kata pensyarah kitab ini, qauluhu, perkataan daripada Imam Al-Muzani, Al-Wahidis Samadi min asma'ihi, ini adalah di antara nama-namanya. Nama-nama Allah ini di antara Asmaul Husna. Al-Wahidi wal Ahad was Samad. Ya, Al-Wahid ini sama dengan Al-Ahad dan As-Samad. Ya. As-Samad ya sebagaimana firman Allah dalilnya dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca ayat 1 sampai 2 itu, Bang. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan Muhammad, wahai Muhammad, Allah itu ahad, ya esa. Allahu samad, dan Allah adalah tempat bergantung. Kemudian beliau juga mengatakan, Fallahu subhanahu ahadun fi dzatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya. Maka ada sebagian ulama mengatakan istilah tauhidul zat, mengesakan Allah dalam zat. Artinya zat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu cara kita mengesakan Allah. Allah punya zat enggak, Pak? Punya. Namun zatnya Allah tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita imajinasikan. Tidak bisa kita serupakan dengan makhluk. Esa zat Allah itu. Dan Allah tidak punya anak, tidak punya istri, dan tidak butuh kepada itu. Karena sesuatu yang punya anak, sesuatu yang punya istri berarti dia butuh kepada anaknya untuk mewariskan keturunannya. Sementara Allah tidak, karena Allah Maha Hidup. Kalau manusia butuh kepada anak, karena manusia akan mati. Ya kan, butuh kepada keturunan yang akan mewariskan genetikanya, nasabnya, kan gitu. Tapi Allah enggak. Karena Allah tidak pernah mati. Kalau manusia mati, bahkan Tuhan yang sebelah itu mati juga katanya. Dibangkitkan di hari yang ketiga, katanya. Tapi itu semua adalah hoax dari si Paulus ya, yang menyesatkan agama sebelah. Padahal agama sebelah itu sama dengan Islam, agama tauhid, Pak ya. Nabi Isa itu tidak pernah disalib. Yang disalib itu adalah Yudas itu, ya. Pembelot ya, yang menuduh Nabi Isa mengatakan dia adalah apa? Anak Tuhan. Nah, sehingga orang-orang Bani Israel marah kepada
Nabi Isa dituntut untuk dia apa? Untuk digantung kepada Raja Romawi waktu itu. Ya, kalau kita baca sejarah seperti itu, Pak ya. Nah, jadi Nabi Isa itu difitnah karena Nabi Isa sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, tidak pernah aku menyuruh manusia untuk menyembah aku dan ibuku. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Taib ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kata beliau, "Fallahu subhanahu ahadun fi dzatih." Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam sifatnya, wa ahadun fi sifatih, dan Allah itu juga esa dalam sifatnya. Zatnya, sifatnya Allah esa. Ghalibun la yughlab. Kemudian Allah itu ghalib, Allah lah yang mengatur, Pak. Yang mendominasi kita ini Allah, makhluknya semuanya alam semesta ini. Kemudian Allah itu tidak bisa didominasi. Maksudnya Allah tidak bisa diatur, Allah yang mengatur. Ya, apalagi Tuhannya digantung, disalib. Naudzubillah ya. Ya, enggak masuk akal gitu. Naudzubillah ya. Maka kita mengucapkan terus Pak, alhamdulillah nikmat Islam ini. Karena Islam ini luar biasa Pak ya. Agama yang lurus sesuai dengan fitrah dan akal sehat. Itu Islam nih. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur tentang nikmat Islam yang sangat luar biasa ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qahirun la yuqhar, dan Allah itu yang memaksa. Ya, Allah yang bisa memaksa kita. Jangan berzina, kata Allah. Kalau seandainya di dunia ini kita tidak mau dipaksa oleh Allah, nanti di akhirat dipaksa masuk neraka, naudzubillah. Maka itu sudah pantas Pak, karena kita hamba Allah, kita ciptaan Allah. Allah sudah berhak, layak untuk memaksa kita, siapa kita gitu kan. Kalau Allah bebas. Fa'alun lima yurid Allah itu. Allah itu melakukan apa yang dia kehendaki, apapun yang Allah kehendaki, melarang kita berzina. Namun ya Allah melarang itu, ternyata ulama Ahlussunnah mengatakan perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Maka Allah itu hakim. Hakim itu artinya yang maha bijaksana. Artinya setiap yang Allah perintahkan kepada kita itu ada hikmahnya Bang. Ada rahasianya. Namun ternyata ada kita, namun di antara kita ada yang tahu kita hikmahnya, ada yang kita nggak tahu, Allah yang tahu. Ya kan, wallahu alam bihikmatih, karena hakim itu zat yang maha bijaksana. Rabb yang maha bijaksana. Apa yang maksud dengan bijaksana itu? Setiap yang Allah perintahkan kita itu ada hikmahnya. Dan setiap yang Allah larang itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah melarang kita mendekati zina, wala taqrabu zina. Rahasianya apa? Ya, supaya kita enggak terjatuh ke dalam zina itu, maka dilarang. Ya kan? Mendekatinya saja sudah diharamkan, apalagi melakukannya tentu lebih besar ya. Dosanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, wa azizun la yudamu fi izzihi wa la yahtaju ila mu'inin wala wazirin, dan Allah itu ya adalah maha aziz. Aziz itu artinya apa Pak? Maha mulia, perkasa. Allah itu aziz. La yudamu fi izzihi wa la yahtaju ila mu'inin. Dalam keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak butuh bantuan gitu. La yudham, ya, tidak butuh kepada bantuan. Wala yahtaju ila mu'in, dan tidak butuh juga kepada orang yang membantunya. Wala wazir, dan juga kepada wazir. Wazir ini wakil gitu Pak ya, atau juga diartikan kalau dalam pemerintahan itu wazir itu seperti menteri. Presiden kan butuh menteri Pak ya, yang akan membantu dia untuk menjalankan program pemerintahannya. Jadi presiden butuh wazir ya. Jamaknya wizara. Wazir ya, syu'un ad-diniyah misalkan. Menteri agama. Kalau dalam
di negara Arab itu istilah menteri agama itu wazir syu'un ad-diniyah wal auqaf wal irsyad. Nah, itu. Ya. Menteri kementerian dalam apa namanya itu bagian keagamaan gitu, permasalahan keagamaan, seluk-beluk agama, ya. Dan wakaf masuk menteri agama kalau di Arab Saudi kan gitu. Ya. Atau wazirud dakhili, menteri dalam negeri, ya, gitu. Wazirul khariji, ya, menteri luar negeri ya, gitu. Namun Allah tidak butuh ini Pak, tidak butuh pembantu. Allah mampu untuk mengatur alam semesta ini tanpa butuh kepada makhluknya. Tapi bagaimana malaikat yang mencabut nyawa malakul maut misalkan, atau Jibril, itu bukan berarti Allah butuh bantuan mereka untuk cabut nyawa, enggak. Namun Allah menciptakan malaikat itu ibadahnya dalam bentuk seperti itu. Jadi malaikat maut Allah ciptakan, bagaimana bentuk dia mengabdi kepada Allah, bentuk dia beribadah kepada Allah, yaitu dengan mencabut nyawa siapa yang Allah telah tetapkan takdirnya. Kemudian Jibril, bagaimana bentuk ibadah Jibril itu? Allah ciptakan Jibril itu kan untuk beribadah sama dengan kita. Bagaimana bentuk ibadahnya? Yaitu menyampaikan setiap kalam ilahi, setiap wahyu Allah kepada para rasulnya. Ini Pak. Jadi Allah tidak butuh Jibril sebenarnya, bisa langsung Allah. Akan tetapi Allah menciptakan Jibril itu beribadah dengan cara seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Islam itu Pak, ada sesuatu yang perkara yang mustahil bagi Allah. Aku ada yang mustahil bagi Allah, ya, secara akal Pak, ya kan, dan dituntun oleh nas ilahi menjadi manusia itu mustahil bagi Allah. Kenapa mustahil? Karena Allah sendiri yang mengatakan, telah menafikan terhadap dirinya, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu, sehingga Allah nggak bisa Pak, secara akal mustahil gitu. Karena di dunia ini, jangankan tentang Allah, tentang perkara dunia ada yang kita katakan perkara mustahil. Ada nggak Pak di dunia ini dikatakan perkara itu mustahil? Ada nggak? Ada. 1 tambah 1, 5. Mustahil itu. Itu orang gila yang bilang seperti itu. Karena selama-lamanya 1 tambah 1 itu berapa Bang? 2. Laki-laki melahirkan. Misalkan secara hukum dunia Pak, mustahil itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Artinya Allah juga tidak menyamai makhluknya. Allah nggak sama dengan makhluknya. Kan orang sebelah kan seperti itu. Syubhatnya orang Nasrani, orang Kristen gitu ya. Allah kan maha kuasa, boleh saja dia menjadi manusia dalam bentuk Yesus katanya. Kalau seperti itu berarti bisa juga Allah berubah jadi iblis dong gitu. Nggak berani mereka, oh nggak bisa katanya. Maka standar ganda berarti Bapak. Maka dalam Islam itu ada namanya sifat mustahil bagi Allah. Ada sifat mustahil. Contoh ya, Allah menyerupai makhluk itu mustahil bagi Allah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Allah itu tidak akan sama dengan makhluknya. Jadi ada orang yang ngaku menjadi Allah Pak. Itu kita pastikan itu sesat dan gila gitu ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, qauluhu laisa lahu sahibatun wala waladun jalla 'anil masili. Laisa lahu, tidak ada bagi Allah itu sahibatun, istri. Allah enggak punya istri, Pak. Pendamping. Wala waladun, dan juga seorang anak. Allah enggak butuh anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan. Nauzubillah min dzalik. Jalla 'anil masir, Allah itu maha agung dari penyerupaan. Artinya Allah tidak akan pernah selama-lamanya serupa dengan makhluknya. Tapi kan Allah maha melihat, Pak. Makhluk juga melihat. Nah, maka ini dijelaskan. Itu namanya ya sama secara zahir lafaz. Ya. Lafaznya sama, namun hakikatnya berbeda. Kata kalian itu Allah enggak seperti makhluk, tapi dalam ayat-ayat kalian ya Allah dikatakan Allah punya tangan. Nah, ini orang yang enggak ngerti, Pak. Itu namanya kesamaan lafaz, bukan hakikat. Ya.
Lafaznya sama tangan, namun hakikat tangan nggak beda. Beda tangan ya dengan tangan gitu ya. Beda tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah melihat, makhluk juga melihat. Beda melihat Allah dengan makhluk. Ini ya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada sekte menyimpang dalam Islam yang menolak nama dan sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah hanya menetapkan nama Allah namun menolak sifat gitu. Kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menetapkan sebagian sifat Allah. Nama-nama Allah mereka tetapkan, namun sifat Allah mereka tolak, terutama sifat fi'liyah atau khabariyah. Contoh Allah tertawa, Allah marah. Allah merahmati. Itu udah orang Asy'ariyah enggak mau dia bilang Allah merahmati, Allah menyayangi. Ya kan? Nah, kalau orang Asy'ariyah enggak berani mereka mengatakan Allah menyayangi. Enggak ada itu. Allah mencintai. Wa yuhibbuhullah gitu. Allah mencintai, Allah meridhoinya. Enggak ada. Itu semua mereka takwil kan gitu. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah mencintai, Allah mencintai. Namun bagaimana Allah mencintai, wallahu alam. Enggak tahu kita, gitu ya. Karena kita belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, laisa lahu syabihun, tidak ada bagi Allah itu penyerupaan. Wala nadhirun, dan yang menandinginya, yang menyamainya, ya yang menyamainya. Nadhir itu arti tandingan. Enggak ada tandingan bagi Allah. Jalla 'anis sahabati, Allah itu suci, agung gitu ya. Dari apa? Dari ya pendamping. Allah tidak butuh sahibah, istri. Kalau kita terjemahkan bebas, istri. Wal waladi, dan juga dari anak. Allah tidak butuh anak. Ya. Wa 'anil masil, dan Allah juga tidak butuh penyerupaan. Qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11. Qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun syai'un ini, Pak. Lihat nakirah ini ya. Dalam bahasa Arab ini namanya isim nakirah. Kemudian dia berada dalam siyak ya nafi, siyaqun nafi. Yang memberikan makna umum. Artinya tidak ada satupun dari makhluk Allah syai'un. Yang namanya syai'un sesuatu ya, tidak ada sesuatu dari makhluk ini yang semisal dengan Allah. Ya, yang sama persis dengan Allah. Wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir, dan Allah adalah as-sami', ya, zat yang maha mendengar, al-basir, zat yang maha melihat. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Jin ayat yang ketiga, wa qala subhanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadha sahibatan wala walada. Mattakhadha, dan tidaklah dia menjadikan atau mengambil. Dia ini siapa, Pak? Allah ini. Mana tulisan Allahnya kan itu? Ya kata orang yang tidak paham ya, ingin menista Islam kan gitu. Ada Pak orang nggak paham bahasa Arab, namun ingin membahas Al-Quran gitu ya. Na'udzubillah. Sesat menyesatkan. Apalagi dia kafir Pak. Ingin menista Islam. Maka jangan sekali-kali Bapak masuk ke majelis-majelis kafir, baik itu majelis offline maupun online, yang mana mereka berbicara tanpa ilmu terhadap Al-Quran, nggak bisa bahasa Al-Quran, karena mereka memang terbiasa dengan terjemahan gitu ya, tidak pernah belajar tentang original teks ya. Tapi kalau orang Islam enggak ya, para ulamanya, para ustadznya, para dai-nya ini wajib belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab. Terjemahan ini membantu saya saja, bukan tempat kita bersandar terjemahan, enggak. Nah, ini hadirin, yang terjemahan itu untuk orang yang betul buta Arab ya. Tapi orang yang belajar bahasa Arab ya, maka terjemahannya sudah naik levelnya, Arab-Arab, kamusnya kan gitu.
Sama kita belajar bahasa Inggris, supaya kalau kita awal-awal belajar bahasa Inggris itu baru Inggris Indonesia kamus kita. Tapi kalau seandainya kita sudah jurusan bahasa Inggris misalkan, kamusnya udah beda, Pak, Oxford lagi, English gitu ya. Begitu orang yang sudah level pemahaman bahasanya, linguistiknya sudah tinggi gitu, Pak. Nah, maka kita harus meniatkan dalam hati kita jangan putus asa atau jangan mental kita lemah, Pak, ya, untuk belajar bahasa Arab. Kalau sini sudah, Pak, ya, setiap, iya, ini harus semangat, Pak. Ini luar biasa. Kita belajar itu dari nol dulu, dari yang dasar. Nanti bertahap dia, naik levelnya nanti, Pak. Ya, jadi mattakhadha sahibatan wala walada, dan tidaklah dia menjadikan. Nah, siapa dia ini? Mana pelakunya? Ittakhadha kan fi'il madhi. Fi'il itu membutuhkan fa'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Ya, Pak, ya, ini kata kerja lampau, ini fi'il madhi. Fi'il butuh pelaku. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali kepada siapa? Allah. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahibatan wala walada, istri dan anak. Allah tidak pernah menjadikan istri untuk Allah, gitu ya. Allah menjadikan istri untuk siapa? Untuk makhluknya, untuk Adam, Hawa, gitu. Kemudian untuk anak-anak keturunan Nabi Adam. Dan Allah juga tidak menjadikan anak untuknya. Nauzubillah, Allah enggak butuh kepada makhluk yang berhajat, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mensyarah berkata, Syekh Yahya An-Najmi, qauluhu, ucapan penulis yaitu Syekh Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani, qauluhu, ucapan beliau, fala syabiha lahu wala adila, yakni laisa hunaka ahadun ya'diluhu wal adilu wan nadhir wal musawi. Qala ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kata beliau, Al-Imam Al-Muzani berkata, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, yang syabih, ini yang menyerupai ya, bagi Allah, dan yang menandingi Allah, yakni yaitu kata beliau, laisa hunaka ahadun, tidak ada seorang pun di sana, ya'diluhu, yang menandinginya. Wal adilu, yang maksud dengan adil, ya, adil pakai ain, Pak, ya. Wal adil wan nadhir, adil itu artinya adalah tandingan. Wal musawi, yang menyamai, ya, yang menyamai. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, ya, Al-An'am ayat yang pertama, ya. Alhamdulillahilladzi, maha suci Allah, maaf ya, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yang khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dhulumati wan nur, dan yang telah menjadikan, ya, kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir, bi rabbihim ya'dilun, ya, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu alladzi fa'ala hadhil umura, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan perkara-perkara ini. Khalaqas samawati wal arda, pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqas syamsa wal qamara, dan Allah menciptakan matahari dan bulan. Wa khalaqad dhulumati wan nura, dan Allah juga telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Wa ma'a dzalika fa innal musyrikina ya'diluna bihi ghairahu mimman lam yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Bersamaan dengan hal itu, ya, fakta yang telah menunjukkan bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menciptakan alam semesta termasuk matahari dan bulan. Namun orang-orang musyrik, kata beliau, berpaling dari Allah, dari zat yang telah menciptakannya. Mereka berpaling kepada siapa? Ghairahu, kepada selain Allah, dari patung-patung yang mereka buat, kemudian dari orang-orang saleh yang mereka jadikan patung. Jadi Pak Latta itu, Pak, itu orang saleh. Kita bisa lihat tafsirnya, afara'aitumul Lata wal Uzza, kan gitu, dalam surah An-Najm itu. Al-Latta itu adalah seseorang yang suka mengadon roti. Dibuat roti dari daging yang dia berikan kepada siapa, Pak? Ya, kepada
orang-orang yang menunaikan ibadah haji sebelum Nabi lahir ini. Ya. Rajulun kana yaluttu ya as-sawiq, seorang laki-laki yang dahulu mengadon roti yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah manasik haji ketika itu di Ka'bah. Setelah meninggal maka dibuatlah patung. Ya, kemudian diagungkan Latta itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan mereka menganggap ibadah mereka itu untuk apa, Pak? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, kan gitu. Supaya Latta itu nanti menjadi perantara mereka kepada Allah. Mereka yang akan membawa mereka, memberikan syafaat kepada mereka, kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, bentuk kesyirikan mereka. Makanya orang musyrik itu, Pak, mereka mengatakan patung-patung itu adalah syufa'una indallah. Syufa'una, pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Karena kita ini tidak bisa langsung kepada Allah, itu kata orang musyrik. Jadi orang musyrik itu, Pak, tidak mau langsung beribadah kepada Allah. Kalau berdoa harus minta dulu kepada patungnya. Jadi apa bedanya dengan orang-orang pelaku kesyirikan hari ini yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara menuju Allah dalam berdoa. Gak mau dia doa kepada Allah langsung. Tapi dia minta dulu, Mbah Kiai, tolonglah sampaikan kepada Allah. Nah, minta ya bertawassul dulu kepada orang yang sudah wafat. Ini enggak ada, ini bukan ajaran Islam, Pak ya. Bahkan ada seorang yang baru meninggal nih, Pak. Ya kan? Yahya Walani rahimahullah. Jadi Yahya Walani itu, Pak, dikutip perkataannya oleh seorang murid Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Ya, ada seorang murid beliau ya dari Syekh Yazid ya, Ustadz Yazid ya. Jadi Yahya Walani ini sangat menolak tawasul itu, Pak. Iya, saya ini mantan kafir katanya. Dahulu saya sudah biasa, kami tidak langsung minta kepada Tuhan Bapa. Kami melalui Tuhan Anak dulu kepada Yesus, supaya Yesus bilang kepada Allah. Jadi ketika saya sudah masuk Islam, maka ada orang yang mengajari saya, jangan langsung minta sama Allah, jangan langsung berdoa sama Allah, minta dululah kepada orang soleh yang di kuburan. Ya, jangan mengajari saya kafir, Pak. Saya ini mantan kafir, itu sudah biasa saya lakukan, katanya. Nah, ini luar biasa ya kan. Dan mudah-mudahan beliau ini, Pak ya, walaupun banyak ketidaktahuannya tentang agama ini ya kan, karena beliau mu'alaf, namun tauhid fitrahnya masya Allah, fitrah tauhidnya, dia nggak mau tawasul ya, karena itu adalah perbuatannya ketika kafir. Dia kan ajari saya kafir, saya ini mantan kafir. Kalau minta-minta kepada makhluk itu sudah perbuatan saya. Saya dulu nggak menyembah Allah langsung, harus lewat Yesus. Ini sama dengan orang sekarang yang lewat orang yang sudah mati. Itu kata beliau. Ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita beribadah kepada Allah nggak boleh, Pak, minta kepada makhluk. Karena meminta itu ibadah. Kalau kita minta kepada makhluk berarti kita telah mempersekutukan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Kemudian qauluhu as-sami', ucapan penulis bahwasanya Allah itu adalah as-sami'u, zat yang maha mendengar. Ai yasma'u, ya ai bisam'in, dengan pendengaran, yasma'u bihi jami'al aswat, yang dengannya Allah mendengar seluruh suara. Ya, jadi Allah itu punya pendengaran, iya. Namun berbeda dengan makhluknya, kan gitu. Dan Allah mampu mendengar seluruh suara-suara. Kemudian ucapan beliau al-basir, qauluhu al-basir, ini halaman 41-nya, Pak ya. Ai alladzi nafadha basaruhu ya kullal mubsarat, yang mana penglihatan Allah itu, Pak, mampu melihat segala yang ada itu, Pak ya. Segala yang ada dari makhluknya itu mampu dilihat oleh Allah. Itu mubsarat, itu yang terlihat oleh Allah. Enggak ada satupun dari makhluk Allah yang enggak kelihatan bagi Allah. Ya. Penglihatan Allah itu, Pak, tidak dibatasi apapun. Tidak terbatas jarak, waktu, ruang, enggak. Bahkan Allah mampu melihat yang akan terjadi, yang telah terjadi, kan gitu. Dan tidak dibatasi oleh tempat, Pak. Mau dekat jauh bagi Allah sama, gitu ya. Karena Allah yang menciptakan ruang itu. Dan Allah yang menciptakan waktu. Maka Allah ini enggak terbatas dengan waktu. Allah mampu aja yang membolak-balikkan waktu, kan gitu. Memperpendek, menyingkat waktu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waktu di dunia ini singkat, Pak.
dibandingkan dengan di akhirat. Satu hari di akhirat disingkat oleh Allah di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah itu ya, ka'alfasanatin mimma ta'udun, seperti ya 1000 tahun ya yang kalian hitung di dunia ini satu hari. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha melihat, Maha mendengar juga. Pendengaran Allah juga tidak dibatasi apapun. Kemudian qauluhu, ucapan beliau al-alim, ay alladhi ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumati mimma fil ardi was samawati wa ghairi dzalika minal makhluqati. Jadi Allah itu al-alim, yang maha mengilmui, yang maha mengetahui. Yang mana ilmu Allah itu ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat. Ilmu Allah itu ahata, meliputi seluruh yang diketahui, Pak. Seluruh apapun itu diketahui oleh Allah. Mimma fil ardi was samawat, yang ada di bumi dan di langit dan yang ada di alam semesta ini, semuanya tidak pernah lepas dari ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Dan makhluk-makhluk yang selain itu Allah tahu semuanya, Pak. Kemudian al-khabir, qauluhu al-khabir, al-khabiru muradifun lil alim. Khabir itu, Pak, ini muradif itu kalau bahasa kita sinonim, Pak. Sinonim dari kata alim. Minal khibrah, diambil dari kata al-khibratu wa huwal ilmu. Yang al-khibrah itu artinya al-ilmu, sama. Au tamamul ilmi, atau kesempurnaan ilmu. Itu artinya khabir. Kemudian khabir juga diartikan yang maha mengkabarkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengkabarkan setiap yang kita lakukan. Karena Allah tahu, Pak, Allah telah mengilmui, mengetahui apa yang kita lakukan oleh makhluk-makhluknya di dunia ini, nanti di akhirat dikabarkan oleh Allah, itu semua Allah perlihatkan kepada kita. Kemudian wa qauluhu al-mani', ma'nahu al-mumtani'u an kulli man yaqsiduhu fahuwa dzul 'izzati wal 'azamati wa dzul quwwati wal qahri li ghairihi. Ya, yang maha terhalang, gitu ya. Maksudnya apa? Ma'nahu, maknanya adalah al-mumtani'u an kulli man yaqsiduhu. Allah itu terhalangi, tidak mampu ya, setiap orang yang berniat buruk kepada Allah ya. Setiap ada maksud-maksud, tujuan-tujuan yang buruk, maka Allah maha ya terhalangi, tidak mampu satu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fahuwa subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah dzul izzati, zat yang memiliki kemuliaan, wal 'azamati, dan keagungan. Makhluknya lah yang bisa dicelakakan oleh Allah. Kalau kita tidak mampu mencelakakan Allah. Wadzul quwwah, dan Allah juga memiliki kekuatan. Zat yang memiliki quwwah, kekuatan. Kalau kita lemah, Pak, kita punya kekuatan dari Allah ciptakan makanan, ya kan, makanan itu mengandung energi yang kita makan ya, ciptaan Allah, baru kita punya kekuatan. Kalau Allah enggak. Kekuatan Allah itu, Pak, tidak ada yang menciptakannya. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qahri li ghairi. Kemudian Allah juga punya wewenang, punya kekuasaan atas selainnya dari makhluknya. Jadi kita nggak punya kekuasaan atas Allah. Kita nggak bisa maksa Allah. Kita tidak bisa menuruti keinginan kita supaya Allah turutin, tidak, gitu ya. Karena Allah lah yang menguasai kita, maka Allah lah yang punya kehendak kita mentaati kehendak Allah itu. Ini karena kita ini hamba, Pak. Apa nama hamba itu? Apa maksud hamba itu, Pak? Budak. Kita ini Abdullah. Budaknya Allah. Allah yang namanya budak tidak punya apapun, Pak ya. Tidak punya otoritas apapun terhadap Allah. Allah yang punya otoritas penuh terhadap makhluknya. Sehingga seorang hamba Allah itu ketika Allah menetapkan suatu perkara, apa yang dia katakan, Pak? Sami'na wa ata'na, gitu. Karena kita adalah hamba Allah. Kemudian perkataan penulis, qauluhu, perkataan penulis, ar-rafi'u ma'nahu ma'khudun min rif'ah. Ar-rafi' ini diambil dari kata rif'ah. Rif'ah itu artinya tinggi, Pak. Wal rif'atu yaqsidu biha yuqsadu biha rif'atul makan. Allah itu zat yang maha tinggi. Yang pertama, tinggi dalam sisi tempat. Tempat Allah itu di mana tinggi? Ya,
yaitu di atas arasnya. Kemudian warifatul makanah, dan tinggi dari sisi kedudukan. Allah punya kedudukan yang tinggi. Tempat Allah tinggi, kedudukan Allah juga tinggi. Zat Allah tinggi, Pak. Ya. Namun bagi kita kan gitu. Namun bagi Allah enggak, ya. Walaupun Allah di atas arasnya, namun Allah tidak, ya, terhalangi untuk melakukan apapun. Tapi kalau bagi kita kan jauh sekali gitu kan, karena aras itu besar, Pak. Besar sekali, ya. Dunia ini, bumi ini dibandingkan dengan kursinya Allah disebutkan dalam hadis sahih, ya, bagaikan gelang yang dilemparkan di padang Sahara, di padang gurun, padang pasir yang luas itu. Dan kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah itu bisa di googling, itu hadisnya sahih, Pak, ya. Dan kursinya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arasnya Allah itu bagaikan gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas itu. Dan arasnya Allah itu, Pak, tidak ada apa-apanya dengan Allah itu sendiri. Nah, gitu. Namun nggak bisa kita imajinasikan, kita khayalkan, nggak boleh, haram gitu ya. Artinya kita yakini Allah itu maha besar, kita ini kecil, Pak. Ya kan? Mungkin kita ini bagi Allah itu lebih kecil daripada hewan bersel satu. Kalau hewan bersel satu kecil kali, amuba misalkan, bakteri kecil ya. Dipencet dikit mati dia. Apalagi kita, jangan dipencet oleh Allah ya. Ditiup oleh Allah pun mati ya. Maka untuk itu kenapa kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah kan gitu. Tidak takut dengan nerakanya Allah. Malahan sekarang diolok-olok, Pak, ya. Ayo men ya, lagi di neraka ini, nauzubillah, dengan modal ChatGPT atau modal AI ya. Nah, sudah pura-pura di neraka, mudah-mudahan ya orang seperti itu Allah kasih hidayah. Jangan disumpahin, Pak, kasihan orang bodoh gitu ya. Orang botol gitu ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita takut ya dengan neraka itu, takut. Enggak, ini dijadikan bahan ledekan. Khawatir kita jatuh ke dalam nawaqidul Islam, karena di antara pembatal keislaman itu adalah mengolok-olok agama ini, termasuk mengolok-olok surga, mengolok-olok neraka, mengolok-olok jenggot, ya, mengolok-olok syariat Islam lah gitu. Orang yang pakai jenggot dibilang salah ngomong, dibilang kambing gitu ya. Ya, ya. Nah, ada-ada aja. Lumayan, Pak, masih halal. Yang tidak berjenggot, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kata beliau, wa huwallazi tasafa bihima subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat tinggi, Pak. Al-ulu, ar-rafi', sama, tinggi. Tinggi secara zat dan tinggi secara makanah, kedudukan. Rifatul makan, tinggi Allah secara tempat, ai kaunuhu istawa ala arsy, yaitu kedudukan Allah yang beristiwa di atas aras, yaitu tinggi di atas arasnya. Wa rifatul makanah, dan tinggi dari sisi makanah, kedudukan, ai annahu huwal ilahul haq, bahwasanya Allah itu adalah ilah, sesembahan yang benar, alladzi takhda'u li jabrutihi, ya, li jabarutihi wa izzatihi wa kamalihi kullul makhluqati wa billahi taufiqu. Jadi maksudnya bahwasanya Allah itu punya kedudukan yang tinggi, bahwasanya Allah itu adalah ilah, sembahan yang benar ya, yang mana tunduk karena kekuasaan Allah, li jaburatihi ya. Disebabkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya dan kesempurnaannya, maka tunduk kepadanya kullul makhluqati, seluruh makhluk Allah itu yang telah Allah ciptakan, termasuk manusia, jin, ya kan? Ya, iblis. Namun iblis sombong, Pak. Tidak mau tunduk kepada Allah sehingga dia kafir gitu ya. Dia tidak mau sujud kepada Adam yang mana itu perintah Allah. Maka dia menyombongkan, ya, maka dia termasuk orang-orang yang kafir, yang sombong, sehingga dia telah dipastikan kelak di hari kiamat ketika telah ditimbang amal-amal manusia melewati sirat, ya, maka iblis sudah dipastikan ya menjadi penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau wabillahi taufiq, dan Allah lah, dan karena Allah lah kita diberikan at-taufiq, hidayah taufik ya, untuk bisa mengamalkan Islam ini. Baik, maka selesailah pembahasan kita dari syarah muqaddimah daripada penulis
Nanti pada pembahasan yang berikutnya akan dibahas tentang sifat Allah, Pak. Yaitu tentang sifatul ulu. Sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Baik, ya, sebelum kita tutup, mungkin ada Bapak Ibu, Bapak sekalian yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas, maka kami persilakan. Ya, kalau tidak ada Pak ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.